Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah perbankan dan lembaga keuangan syariah akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Lembaga Penjamin Syariah. Adapun kami kelompok 5 yang beranggotakan antara lain yang pertama Hayat Isnain, yang kedua Melin Alfiatur Rahmah, yang ketiga Ibnu Fajri, yang keempat Sanihal Aulia, yang kelima Suhrufin, yang keenam Erika Berliana Ayu, yang ketujuh saya sendiri Nafiuddin Faiz Azhari. Lembaga Penjamin Syariah. Lembaga Penjamin Simpanan Syariah adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Penjaminan syariah adalah pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan. Penerima jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa kepada terjamin. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah. Prinsip dasar penjaminan syariah sesuai POJK nomor 2 POJK 05 2017 tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjamin, yaitu dipenuhinya prinsip keadilan atau adil, lalu dapat dipercaya, amanah, seimbangan, tawazun, kemaslahatan, maslahah, dan keuniversalan syumul. Yang selanjutnya tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti riba, maisir, gharar, zalim, riswah, maksiat, dan objek haram. Kemudian yang selanjutnya landasan operasional. Fatwa penjamin syariah yang merupakan bagian dari syariah governance melengkapi landasan hukum yang telah ada dalam rangka melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Dimulai dari keberadaan LPS melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang memberikan mandat LPS melakukan penjaminan simpanan nasabah bank. Kemudian Peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2005 yang secara spesifik mengatur kewenangan LPS dalam melakukan penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai dasar hukum industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan fatwa DSN MUI Nomor 118 menjadikan panduan dalam penerapan penjaminan simpanan nasabah bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menetapkan fatwa penjaminan syariah, DSN MUI telah mempertimbangkan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Dapat disampaikan beberapa keputusan dalam fatwa adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kafalah adalah prinsip penjaminan yang diberikan oleh LPS atau kafil kepada nasabah penyimpan atau makhfulahu untuk memenuhi kewajiban bank syariah kepada nasabah penyimpan. Kemudian ada wadiah adalah simpanan nasabah dalam bentuk titipan yang boleh digunakan bank syariah dan harus dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Yang ketiga ada mudorobah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal atau sohibul mal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola atau amil atau mudorib dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Kemudian yang keempat ada mudorobah madmunah adalah simpanan berdasarkan akad mudorobah yang diterapkan di perbankan syariah yang dijamin oleh LPS. Dan yang terakhir ada qard adalah dana talangan yang diberikan untuk menutup kekurangan dana penjamin syariah yang akan diganti dengan premi penjaminan simpanan syariah yang diterima di masa yang akan mendatang. Industri di Indonesia. Perusahaan penjamin LPS syariah mencakup simpanan di Bank Umum Syariah BUS, unit usaha syariah UUS, dan bank
pembiayaan rakyat syariah BPRS, diantaranya 1. PT BPRS Asri Manadi Nusantara Jawa Timur, 2. PT BPR Utomo Widodo Jawa Timur, 3. PT BPR Evita Dana Sejahtera Jawa Barat. Yang keempat, PT BPRS Gotong Royong Jawa Barat. Yang kelima, PT BPRS Harukat Aceh. 6. PT BPR Nurul Barokah Sumatera. Yang ketujuh, PT Jamkrindo Syariah Sumatera Utara. Yang 8, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya, produk dan akad penjaminan syariah. Fatwa DSN MUI nomor 74/DSN MUI /1/2009 tentang penjaminan syariah. Akad penjaminan syariah adalah hafalah bil ujroh dengan ketentuan. Poin pertama, yaitu objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari kewajiban bayar yang timbul dari transaksi syariah atau hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah. Poin kedua, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Poin ketiga, besaran fee harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan. Poin keempat, hafalah bil ujroh bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Selanjutnya, produk penjaminan syariah, yaitu cash loan dan non-cash loan. Cash loan berupa mikro, komersial, konsumtif, pembiayaan pengadaan, pembiayaan invoice. Kemudian yang non-cash loan berupa survei bond, kontrak bank gerasi atau KBG, custom bond, distribusi. Pada produk bank syariah, antara lain yaitu tabungan syariah, deposit syariah, gadai syariah, pembiayaan atau penjaminan syariah. Yang terakhir, giro syariah. Mekanisme operasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Bab 10 tentang penyelenggaraan penjaminan bagian ke-1 Mekanisme penjaminan dan penjaminan syariah. Pasal 38. 1. Kegiatan penjaminan dan penjaminan syariah melibatkan 3 pihak, yaitu penerima penjaminan, terjamin, dan penjamin. 2. Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin apabila penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial penerima jaminan jika terjamin gagal memenuhi kewajibannya. 3. Kegiatan penjaminan dan penjaminan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dituangkan dalam sertifikat penjaminan atau sertifikat kafalah. 4. Ketentuan mengenai sertifikat penjaminan dan sertifikat kafalah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 39. Mekanisme penjaminan yaitu dibagi menjadi 2, penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung. Proses persetujuan juga dibagi 2, yaitu cash pay cash dan conditional automatic cover. Kasus atau permasalahan yang berkembang. Dalam industri perbankan syariah, selain menjamin simpanan, LPS juga ditentukan untuk menjaga stabilitas sistem hingga mampu mendorong industri perbankan halal agar dapat memiliki daya saing yang sama dengan industri perbankan konvensional. Pada tanggal 14 September 2020, LPS telah membentuk komite syariah untuk memberikan pendapat, saran, serta nasihat terhadap penuhan prinsip syariah agar pengelolaan penjaminan simpanan syariah dapat dipastikan dengan pengelolaan dana pinjaman simpanan konvensional. Untuk meminimalisir resiko yang terjadi pada industri perbankan syariah, LPS juga secara rutin melakukan monitoring kinerja dan resiko perbankan syariah, melakukan komunikasi dengan pengawasan bank. Komunikasi juga dilaksanakan dengan manajemen bank, terutama bank yang memiliki aset terbesar dan juga bank yang berdasarkan analisa LPS mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya. Sebagai upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia merumuskan sebuah grand strategi pengembangan pasar
perbankan syariah diantaranya adalah program pemetaan yang lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah secara umum, mengarahkan pelayanan jasa baik bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat. Ya, selanjutnya ada kasus atau permasalahan yang berkembang. Untuk perkembangan Bank Syariah Indonesia, LPS memberi saran agar memperkuat penyebaran kepercayaan dan memberikan literasi mengenai perbankan syariah kepada masyarakat melalui berbagai sarana komunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Ini diperuntukkan agar memberikan pemahaman manfaat menggunakan produk atau jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan ini diharapkan perbankan syariah tidak kalah saing dengan bank konvensional maupun bank asing. LPS memiliki tugas sebagai otoritas penjamin simpanan dan resolusi bank dalam dunia perbankan di tanah air, termasuk industri perbankan syariah. Selain itu, telah diterbitkan 2 fatwa DSN MUI, yaitu fatwa nomor 118 garing DSN MUI /2 2018 tentang pedoman penjamin simpanan nasabah bank syariah, serta fatwa nomor 130 garing DSN MUI /10/2019 tentang pedoman bagi lembaga penjamin simpanan dalam pelaksanaan penanganan dan penyelesaian bank syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas. LPS menyebutkan saran untuk industri perbankan syariah agar dapat memperkuat pembiayaan untuk sektor UMKM dan mengambil peran yang lebih besar tak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Ketika ditanya mengenai berbagai langkah strategis agar PT BSI dapat berkontribusi besar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ia memaparkan beberapa aspek, yaitu mendukung pembangunan baik berupa infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial, mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dengan berfokus pada pertumbuhan yang sehat di sektor UKM dan mikro dengan memanfaatkan teknologi digital. Begitu, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.